Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wa ba'dul hamdulillah. Kaum muslimin, semoga hari ini kita senantiasa berada di dalam ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa dengan bulan Ramadan bagi orang-orang yang beriman merupakan sebuah kebahagiaan yang tiada terkira. Mereka orang-orang yang beriman pasti akan bersemangat di dalam menyambut datangnya bulan Ramadan, karena bulan tersebut bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan. Namun sebaliknya, ada sebagian orang yang terkadang menganggap biasa-biasa saja dengan datangnya bulan Ramadan. Mereka tidak bersegera untuk beribadah. Bahkan sama sekali mereka meninggalkan perkara-perkara ibadah yang terkait dengan bulan suci Ramadan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW bersabda, sungguh celakalah orang-orang yang didatangi kepadanya bulan Ramadan sampai bulan Ramadan selesai, sampai bulan Ramadan berakhir, namun Allah subhanahu wa ta'ala belum mengampuninya. Wal'iyadzubillah. Pada kesempatan yang singkat ini akan disampaikan beberapa orang-orang yang termasuk orang-orang yang merugi dengan datangnya bulan suci Ramadan. Semoga kita semua terhindar dari hal-hal yang demikian. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang pertama, yang termasuk orang yang merugi di dalam bulan Ramadan adalah orang yang menganggap biasa-biasa saja bulan tersebut. Orang yang menganggap biasa bulan Ramadan, tidak ada yang berbeda seperti bulan-bulan yang lainnya hingga Ramadan berlalu. Tentu ini merupakan sebuah kerugian yang besar, sebuah kerugian yang sangat fatal. Orang-orang yang seperti ini, mereka akan mendapatkan kerugian yang sangat besar. Mereka tidak bersegera di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka cenderung meremehkan perkara-perkara ibadah di bulan suci Ramadan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, yang termasuk orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang tiba-tiba berubah menjadi alim hanya di bulan Ramadan saja. Imam Ahmad mengatakan, seburuk-buruknya kaum adalah mereka yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Tentu ini merupakan sesuatu yang terpuji, dari yang tadinya tidak pernah sholat menjadi rajin sholat, dari yang tadinya tidak pernah ke masjid menjadi rajin ke masjid, dari yang tadinya tidak pernah bersedekah, dia rajin bersedekah. Kaum muslimin, Tuhan yang kita sembah di bulan Ramadan adalah sama dengan Tuhan yang kita sembah di luar bulan Ramadan. Orang-orang yang bersemangat di dalam bulan Ramadan, kita apresiasi. Ini adalah hidayah, petunjuk, taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka dimudahkan untuk beribadah, dimudahkan melaksanakan amalan-amalan soleh, dimudahkan untuk pergi ke masjid, dan bahkan mungkin bangun di pagi hari sebelum waktu sholat subuh. Ini adalah kemudahan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan di bulan suci Ramadan. Namun alangkah sayangnya, sungguh ironi, manakala orang-orang seperti ini, mereka hanya mengenal Allah subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan saja. Mereka hanya rajin beribadah di bulan Ramadan saja. Ketika Ramadan pergi, pergilah semua kebiasaan baik mereka. Ketika Ramadan pergi,
pergilah semua amal soleh yang mereka lakukan. Wal'iyadu billah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, yang termasuk orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang berpuasa hanya sebatas menahan lapar dan dahaga saja. Banyak orang yang berpuasa, namun mereka hanya mendapatkan haus dan lapar semata. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas." Banyak orang yang berpuasa, tetapi dari puasanya mereka tidak mendapatkan apa-apa, melainkan hanya lapar dan dahaga saja. Wa rubba qa'imin, dan banyak orang-orang yang melaksanakan sholat malam, banyak orang-orang yang melaksanakan sholat tarawih, tapi mereka hanya mendapatkan seperti orang yang hanya berjaga-jaga saja. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita sifat istiqomah di dalam melakukan kebaikan, di dalam bersegera untuk melaksanakan amal soleh. Masih banyak hal-hal yang akan menjadikan kita rugi di dalam berpuasa. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan kita untuk istiqomah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ilallahi war rasul." Amalan yang paling dicintai Allah dan dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah amalan yang istiqomah. Amalan yang sedikit tetapi dilaksanakan secara terus-menerus. Mudah-mudahan nasihat yang singkat ini bisa menjadikan motivasi kepada kita semua untuk senantiasa menjaga puasa kita, menjaga amal ibadah kita di bulan Ramadan, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Ramadan yang kita laksanakan saat ini di dalam situasi pandemi akan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.